Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Masya Allah, Alhamdulillah bisa kembali lagi berbagi kegiatan saya melalui video ini di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Alhamdulillah saya bisa berkegiatan karena Allah berikan saya kesehatan. Begitu juga saya berharap buat teman-teman semua, semoga Allah juga berikan teman-teman semua kesehatan. Jadi teman-teman bisa berkegiatan. Pokoknya saya berharap semoga teman-teman semua dalam keadaan yang terbaik hari ini. Amin. Dan kegiatan yang pertama ini saya mau masak dulu ya teman-teman. Jadi ini tuh masih sebelum azan subuh gitu ya. Saya udah mulai masak karena kan emang biasanya kalau masak pagi-pagi ini karena buat bekal suami gitu ya teman-teman. Dan buat makan saya juga seharian. Nah kemarin kan di video sebelumnya saya udah share ya teman-teman kalau saya udah ngerebus jengkol biar nanti pas subuhnya itu masaknya nggak terlalu lama gitu. Nah ini jadi semurnya pakai bumbu instan aja. Terus tadi saya campur sama tahu karena tahu yang kemarin saya beli untuk asinan Betawi itu masih ada, daripada nggak kemakan karena saya tuh kurang terlalu suka tahu putih kayak gitu buat digoreng. Alhamdulillah pas dipakai buat bikin semur tuh ternyata rasanya lebih enak gitu ya teman-teman. Dan sambil nyambi masak semurnya, ini saya ngerjain buat dagangan ya teman-teman. Jadi kalau untuk kulit susnya itu udah saya bikin kemarin sama flanya juga. Jadi pas udah pagi-pagi kayak gini, tinggal dimasukin flanya, terus lanjut tinggal dikemas aja. Jadi enaknya saya kalau punya bumbu instan kayak gitu ya teman-teman, kayak bumbu semur tadi, itu tuh jadi masaknya tinggal cemplung-cemplung gitu aja. Jadi menghemat waktu dan saya bisa ngerjain kerjaan yang lainnya. Dan mohon maaf kalau tadi penampilan saya antara kardigan sama dasternya nggak sinkron. Hijau ketemu warna pink karena tadi biasanya tuh saya kalau bangun tidur langsung mandi gitu ya teman-teman sekitar jam 3 atau jam setengah 4 pagi. Tapi hari ini tuh badan saya kayak kurang sehat gitu, jadi kayak ngerasa kedinginan. Akhirnya saya berlama-lama dulu di depan kompor, kalau udah mulai anget baru deh saya mandi. Dan alhamdulillah ini saya udah mandi. Dan alhamdulillah urusan dagangan juga udah beres, udah dikemas semuanya. Jadi semalam juga udah saya cicil. Hari ini tuh saya jualannya kue sus, terus juga kue pukis dan makaroni nggak ketinggalan. Karena kemarin sempat nggak jualan makaroni, ternyata yang nanyain juga banyak. Saya pikir orang-orang bakalan pada bosen gitu sama makaroni, ternyata enggak. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi bisa terus jualan yang murah meriah kayak gini. Tapi alhamdulillah hasilnya tuh bener-bener untungnya tuh 100% dalam satu kemasan makaroni gitu teman-teman. Dan seandainya ada teman-teman yang mau jualan makaroni goreng kayak gini, teman-teman boleh pakai merek yang saya pakai, yaitu saya pakai merek Delon ya teman-teman. Awalnya tuh saya pikir semua makaroni tuh bisa digoreng dan mekar hasilnya, tapi ternyata enggak. Saya dikasih tahu ibu saya makaroni yang bisa mekar itu ya merek Delon ini, dan alhamdulillah per kilonya itu saya beli di harga 21.000. Itu saya belinya online ya teman-teman, dan hasilnya Masya Allah ya tadi yang seperti saya bilang, untungnya tuh 100% gitu. Dan ini saya mau sarapan dulu, jadi kayak udah keroncongan gitu perutnya. Terus saya punya pukis yang gosong dimakan sendiri ya teman-teman, yang bagus dijual. Terus ini minum kopi dibikinin suami, jadi saya nyetok di kulkas kayak gini. Jadi saya minumnya sedikit-sedikit gitu ya, yang penting tetap seger aja. Dan alhamdulillah ini dengan minum kopi sedikit aja terus sama sarapan pukis yang gosong. Alhamdulillah udah waras lagi, udah melek lagi, karena tadi tuh kayak aras-arasan gitu kalau orang Jawa bilang tuh, kayak males-malesan gitu karena emang badannya lagi kurang fit banget. Dan ini untuk pukisnya saya bagi dua karena suami biasanya juga mau cemilan gitu di kantor. Pokoknya di rumah juga ada, ya biar adil lah dibagi dua. Dan alhamdulillah ini udah selesai untuk semurnya. Jadi tuh dengan kemasan bumbu instan tadi tuh tetap saya koreksi rasa ya teman-teman, karena tadi rasanya tuh masih belum pas gitu ya. Kayaknya emang tadi tuh untuk bumbu instannya tuh masih belum ada garamnya atau gimana kali ya. Jadi ini tadi saya tambahin lada, terus saya tambahin gula, terus saya tambahin kecap juga sama kaldu ayam biar lebih mantep. Dan alhamdulillah pas udah kuahnya asat kayak gini, ini tuh rasanya udah mulai mantep gitu, udah enak.
Dan alhamdulillah untuk semurnya juga udah dingin, jadi ini lanjut saya kemasin aja ya teman-teman buat bekal suami. Dan mohon maaf ini saya masih pakai plastik biasa aja ya teman-teman, karena saya nggak punya wadah yang nggak bocor gitu ya. Jadi sampai sekarang masih pakai plastik. Terus ini tadi nasinya juga udah saya angin-anginin biar nggak beruap gitu ya teman-teman, nggak terlalu panas gitu. Jadi bisa nanti dibawa ke kantor tuh insya Allah nggak basi gitu. Dan ini untuk pendampingnya saya kasih timun, karena suami juga suka banget sama lalapan timun, terus sama selada. Jadi ini tuh kayak sisa kemarin bikin asinan Betawi kan belinya agak banyak gitu ya teman-teman. Terus bumbunya udah habis karena suami suka banget, Masya Allah. Alhamdulillah kalau teman-teman ada yang belum nonton video saya kemarin, saya bikin asinan Betawi teman-teman, dan itu rasanya enak banget. Dan ini udah waktu menunjukkan jam 6 kurang ya teman-teman. Nah ini karena udah beres semua, urusan bekal udah beres, urusan dagangan juga udah beres. Ini lanjut saya ngelipetin pakaian yang kemarin saya udah cuci, udah kering daripada numpuk di sofa, dan saya nggak bisa dudukin sofanya, jadi ya udah saya lipetin aja. Dan ini suami juga udah siap, tinggal berangkat kerja. Tapi sebelumnya tugas dia adalah buang sampah. Walaupun tong sampahnya tuh cuma di depan rumah, terkadang saya tuh kayak seandainya di depan lagi rame gitu ya teman-teman, saya suka takut ketemu orang. Padahal orang tuh kalau ketemu saya juga nggak gimana-gimana, tapi nggak tahu kenapa saya overthinking aja gitu teman-teman. Dan alhamdulillah suami juga nggak pernah komplain dengan kekurangan saya, karena emang dari awal kita kenalan dia juga udah tahu dengan sifat saya. Dan ini udah beres, suami udah siap-siap mau berangkat kerja. Kebiasaan mandi subuh tuh kayak udah terbentuk gitu teman-teman dari zaman saya masih kerja kantoran gitu ya teman-teman. Jadi walaupun di rumah pun saya udah terbiasa mandi tuh subuh-subuh gitu. Jadi dengan suami berangkat kerja juga kitanya juga udah rapi, udah bersih, udah wangi. Seandainya mau salim juga kitanya juga nggak minder gitu karena masih bau kecut gitu ya. Jadi enaknya kalau udah mandi subuh-subuh kayak gini ya teman-teman, kita juga ngelepas suami dalam keadaan kitanya seger. Dan alhamdulillah ini mau update nih untuk tanaman saya. Ini alhamdulillah yang bertahan hidup dan terus berkembang ini untuk tanaman tomat ya teman-teman. Terus yang kecil-kecil itu saya lupa waktu nabur tuh apa aja di situ. Dan insya Allah mereka pada tumbuh subur dan bisa menghasilkan ya teman-teman, karena untuk cabai masih gagal dan saya belum beli bibit cabenya lagi. Dan oke, kita lanjut ya sama kegiatan saya selanjutnya, karena temanya video saya kali ini adalah ngikutin kegiatan saya dari subuh sampai sore hari ya teman-teman. Dan ini selepas suami berangkat, tadi saya udah nyapu-nyapu karena hari ini saya nggak ngepel. Kemarin udah ngepel dan menurut saya masih bersih, dan ngelihat kondisi badan saya juga kayak kurang fit, ya udah saya ngerjain kerjaan yang lain aja. Yaitu ini saya ngebungkusin makaroni. Dan untuk makaroninya ini juga saya udah goreng kemarin ya teman-teman. Jadi kemarin tuh saya goreng sekalian banyak, terus saya bagi dua gitu ya teman-teman, buat jualan hari ini dan ini buat jualan besok. Jadi udah saya persiapin dari sekarang karena nanti tuh saya mau ngerjain jualan yang lainnya gitu. Jadi dicicil-cicil dikit-dikit gitu, biar nanti kalau udah capek bisa istirahat gitu, biar nggak padat merayap di waktu tertentu. Maksudnya di ujung-ujung tuh nanti kalau udah terlalu ditunda di awal tuh waktunya jadi geradak geruduk gitu di malam harinya. Aduh, ngomong apa ya? Ya pokoknya gitu ya, insya Allah teman-teman paham lah ya maksud saya. Untuk makaroninya ini teman-teman saya timbangnya tuh per kemasan tuh 30 gram gitu ya teman-teman. Jadi kadang 1 kilo makaroni mentah itu bisa jadi sekitar 50 bungkusan gitu teman-teman. Dan untuk makaroninya tadi udah beres, lanjut ini saya bikin dagangan yang lain, yaitu mau bikin bread pizza. Nah seandainya teman-teman ada yang belum nonton video saya bikin bread pizza secara detail, nanti insya Allah linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Tapi ini tetap untuk resepnya akan saya taruh, tetap saya tulis ya teman-teman di screennya. Nah ini tuh saya pakai metode all in one, jadi semua bahan tuh dijadiin satu langsung di mixer gitu teman-teman sampai kalis. Dan alhamdulillah ini udah kalis ya teman-teman dari sekian menit. Karena saya pakai mixernya tuh masih pakai tangan ya teman-teman, bukan mixer yang gede yang khusus kayak orang jualan gitu. Jadi ya pokoknya seperti saya bilang di video-video sebelum-sebelumnya, saya tuh jualan bener-bener pakai alat yang seadanya aja. Insya Allah alat-alatnya terus bersahabat, karena
masih pengen berjuang sama-sama sama alat yang seadanya ini. Dan alhamdulillah ini udah selesai kan tadi ya, udah kalis untuk adonannya. Ini mulai saya timbang-timbangin ya teman-teman. Nah untuk per kemasan atau per porsinya ini saya timbang per 40 gram ya teman-teman. Dan saya mau minta maaf kalau teman-teman tuh udah sering banget nonton saya bikin video bread pizza kayak gini atau bikin jualan-jualan yang lainnya, karena kayaknya diulang-ulang terus gitu ya teman-teman. Tapi ini tuh memang daily vlog gitu ya teman-teman, dan emang ini kerjaan saya sehari-hari, bikin dagangan itu ya kayak gini-gini aja. Karena alhamdulillah sekarang tuh saya udah tahu pasar saya tuh sukanya apa aja, jadi yang saya bikin ya ini aja. Dan alhamdulillah tuh yang teman-teman di kantor tuh suka, yang paling best seller itu kue sus teman-teman, dan ini juga makaroni salah satunya, dan bread pizza juga salah satunya yang mereka pada suka. Terus juga banyak ditanyain sampai sekarang karena saya belum bikin lagi itu tartlet tiramisu. Saya belum bikin lagi karena saya kehabisan tiramisunya gitu ya teman-teman. Karena lagi ngelihat harganya tuh semua harganya lagi pada tinggi. Jadi saya tuh mau beli takut nggak balik modal gitu. Terus kalau mau saya naikin harganya, kira-kira di teman-teman di kantor pada tetap mau beli atau enggak itu masih saya pertimbangkan. Jadi buat teman-teman seandainya ada teman-teman yang udah lama nonton saya, terus yang di-share, ini lagi, mohon maaf ya teman-teman, karena emang yang saya jual tuh ini lagi, karena emang kesukaan yang beli tuh ya dagangannya yang ini lagi. Untuk tartlet tiramisu yang kehabisan itu, yang tadi saya maksud itu selai tiramisunya ya teman-teman. Karena kalau untuk bikin kulit tartletnya sih insya Allah bahannya mah gampang ya, karena cuman pakai butter, mentega gitu aja ya teman-teman. Cuman topping tiramisunya itu loh, karena saya udah cocok sama satu brand, dan kalau diganti sama brand lain tuh takutnya teman-teman yang di kantor yang pada beli tuh pada nggak suka gitu. Makanya saya mau beli dengan brand yang sama, cuman harganya tuh saya cari di online tuh harganya masih pada tinggi gitu. Insya Allah sih bakalan turun gitu. Kalaupun nggak turun ya udah, mau nggak mau nanti tetap saya beli, dan nanti harga jualnya mau nggak mau juga harus naik gitu ya. Karena emang sekarang tuh apa-apa lagi pada naik semua ya teman-teman. Naik apa berubah harga ya. Karena nggak ada tanda-tanda bakalan turun ya. Kayak telur aja ya teman-teman, terakhir saya beli 31.000. Walaupun sempat saya beli di harga 29.000, tapi udah habis itu nggak ada lagi harga 29.000. Semua terus jadi 31.000. Jadi mau nggak mau ya teman-teman ngikutin sesuai dengan modalnya. Sebenarnya sih saya sebagai pedagang juga maunya ngikutin keinginan customer ya teman-teman. Pengennya customer itu adalah harga murah, rasanya enak gitu ya. Jadi yang saya bisa pertahankan adalah insya Allah rasanya ya teman-teman. Terus harga ya mau nggak mau ngikutin dengan modal dasarnya gitu. Karena ya kayak gini nih, jualan makanan kayak saya ini banyak juga pakai bahan-bahan telur, terus terigu, minyak goreng, mentega, yang kayak gitu-gitu yang harganya tuh ikut ikut kenaikan gitu. Kayak gula pasir aja yang kayak kemarin saya bilang di video saya sebelumnya, tadinya 1 kilonya itu 13.000 ya teman-teman. Nah sekarang jadi 14.400 kayak gitu-gitu. Naik 1.100 tuh 1.400 tuh kayak buat kita tuh lumayan ya, karena kadang kita tuh ngambil untungnya juga nggak banyak, tipis-tipis aja. Tapi harga bahan pokoknya naik gitu. Ya itulah suka dukanya. Tapi ini tuh jadi warna baru dalam kehidupan saya teman-teman, yang setelah memutuskan resign di Februari 2023, terakhir saya bekerja ya teman-teman, dan sekarang alhamdulillah udah di Agustus 2023 dan saya udah bisa beradaptasi dengan baik, bisa fokus kerja dari rumah kayak gini, Masya Allah, alhamdulillah. Dan saya bisa beradaptasi lah intinya, bisa ngikutin ritmenya, bisa ngikutin cerita-ceritanya. Dan alhamdulillah ini untuk browniesnya udah jadi ya teman-teman. Jadi hari ini untuk besok saya jualannya itu brownies donat, terus juga bread pizza dan makaroni. Oke deh teman-teman, sekian dulu video saya kali ini, dan ini udah jam 4 sore, tadi mulainya jam 4 subuh, dan alhamdulillah ini udah selesai, tinggal ngerapihin dapurnya yang masih berantakan banget.
Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu support channel YouTube saya. Mohon maaf ya jika ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.